Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai pemberantasan penyakit menular. Apakah kalian semua bersemangat mengikuti sesi belajar seru ini? Materi ini masih lanjutan dari materi tentang penularan penyakit dan pencegahannya yang sebelumnya udah pernah saya bahas pada video saya beberapa minggu yang lalu ya. Ini adalah kelanjutannya. Yuk kita mulai pembahasan lanjutan mengenai penyakit menular. Simak videonya sama-sama ya guys. Materi ini tuh masih masuk dalam materi K3LH untuk siswa kelas 10 SMK Kesehatan dengan program studi farmasi klinis dan komunitas. Apa aja yang akan kita bahas kali ini? Pastinya ini tuh bermanfaat sekali ya dan memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan dalam pemberantasan penyakit menular. Kira-kira apa aja ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberantasan penyakit menular tersebut? Ya. Yang pertama yaitu kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan. Di sini yang pertama atau A yaitu upaya menentukan kasus atau case finding. Dalam artian di sini menemukan kasusnya yaitu baik secara aktif maupun pasif. Yang B yaitu melaksanakan imunisasi ya untuk penyakit-penyakit menular tertentu. Yang C upaya pemberantasan vektor. Vektor contohnya di sini termasuk tikus. Yang D, upaya perbaikan kesehatan lingkungan, misalnya pembuangan feses, sampah, dan limbah, serta penyediaan air bersih. Yang E yaitu pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kegiatan yang ditujukan untuk penderita atau case holding. Yang A yaitu isolasi penderita, misalnya penderita diangkut dan dirawat di tempat perawatan khusus di puskesmas atau rumah sakit. Yang B, upaya pengobatan penderita sejak dini. Yang C, desinfeksi atau pemusnahan produk-produk dan barang yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Yang D, mengambil dan mengirim bahan atau sampel untuk diperiksa di laboratorium. Yang E, penanganan khusus terhadap jenazah akibat wabah, misalnya seperti perawatan, pengangkutan, dan pemakamannya. Yang F, di sini kita melaksanakan penyelidikan epidemiologis atau asal atau sumber infeksi, cara dan luasnya penularan, dan sebagainya. G yaitu upaya surveillance epidemiologi, yaitu pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam masyarakat tertentu. Dengan tujuan untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan. H yaitu upaya karantina jika kasusnya termasuk penyakit karantina. Yang ketiga, kegiatan pencatatan dan pelaporan. A, yaitu mencatat semua penyakit menular yang terjadi. Yang B, menyusun dan mengirimkan laporan kepada instansi atasannya. Laporan berbentuk laporan berkala mingguan, laporan berkala bulanan, laporan khusus apabila ada KLB, laporan khusus apabila ada kematian akibat penyakit wabah. Yang C, menyajikan hasil kerja yang telah dicapai dalam bentuk grafik untuk memudahkan pemantauan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai jenis penyakit menular, penyebab, dan penanggulangannya. Pada video kali ini hanya ada 2 penyakit yang saya sampaikan. Untuk penyakit yang selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Yang pertama yaitu penyakit kolera. Kolera itu termasuk penyakit karantina ya. Penyebab kolera itu ada dibedakan kolera asiatik itu yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Sedangkan ada juga para kolera eltor yang disebabkan oleh Vibrio eltor. Masa inkubasi penyakit kolera ini adalah 5 hari. Cara penularannya dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bibit penyakit atau fecal oral infection. Gejalanya itu yaitu
muntah, dan diare. Gejala datang secara mendadak. Muntah-muntah biasanya datang setelah diare. Feses penderita akan cair berwarna dengan sedikit lendir yang mengambang seperti air cucian beras. Jadi gini ya, karena muntah dan diare yang amat sering pada penderita kolera, sehingga menyebabkan banyaknya cairan dan elektrolit yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu 12 jam sejak penularan penyakitnya. Besarnya angka kematian itu sekitar 5-7%. Pada mantan penderita kolera akan kebal terhadap kolera untuk beberapa tahun, sedangkan orang yang menerima vaksinasi akan memperoleh kekebalan selama kurang lebih 6 bulan. Feses pada penderita masih mengandung bibit penyakit kolera selama 7-14 hari setelah sembuh dari kolera. Bekas penderita dapat menjadi karier yang sangat berbahaya bagi orang lain. Kolera ini terdapat endemis di India. Penyakit kolera di Indonesia timbul akibat kesehatan lingkungan yang buruk seperti pembuangan feses, sampah, dan limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Makanya yuk kita sama-sama menjaga lingkungan dan membuang feses pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya agar kita selalu sehat dan dihindarkan dari penyakit menular seperti kolera ini. Nah, yang berikutnya pencegahan dan pemberantasan kolera. Yang pertama yang kita lakukan adalah menemukan penderita dan melaporkan secepatnya. Yang kedua, isolasi penderita dan desinfeksi. Yang ketiga, mengobati penderita sampai sembuh total. Yang keempat, penyelidikan epidemiologi di lapangan. Yang kelima, surveillance untuk menemukan penderita baru dan karier. Yang keenam, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan. Hygiene dan sanitasi lingkungan meliputi yang pertama penyediaan air bersih yang baik, yang kedua perbaikan sistem pembuangan feses, sampah, dan limbah, yang berikutnya pengawasan pembuatan dan peredaran makanan dan minuman, yang berikutnya upaya penyuluhan kepada masyarakat, lalu pemberian vaksin kolera jika dipandang perlu. Berikutnya akan kita bahas yaitu penyakit malaria. Malaria ini merupakan penyakit rakyat nomor 1 di Indonesia dan tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia. Malaria akan menyebabkan daya tahan tubuh rendah dan mudah diserang penyakit lain. Daya tahan kerja menurun sehingga produktivitas pun menurun. Negara banyak kehilangan jam kerja dan dapat menghambat kepariwisataan. Penyebab dari malaria yaitu Plasmodium sp dengan masa inkubasi 12-30 hari dan cara penularannya melalui perantara nyamuk Anopheles sp. Gejala yang dialami bagi penderita malaria yaitu pada umumnya sakit kepala dan lesu diikuti dengan demam tinggi. Seringkali penderita juga disertai mengigau, menggigil, dan berkeringat. Plasmodium dapat pula menyerang otak dan menyebabkan malaria cerebralis dengan gejala radang otak. Pencegahan penyakit malaria. Yang pertama, manusia atau kita sebagai inang atau host, maka pencapaian dan pemberantasannya adalah dengan jalan pendidikan kesehatan dan pengobatan sampai sembuh. Yang kedua, Plasmodium sebagai penyebab penyakit, maka pencegahan dan pemberantasannya adalah dengan menggunakan obat anti malaria seperti quinin, nivaquin, primaquin, dan sebagainya. Yang ketiga, Anopheles sebagai vektor, maka perlu diusahakan pembasmian terhadap bentuk larvanya dengan memelihara ikan pemakan jentik dan terhadap nyamuk sebagai bentuk inangnya dengan menggunakan insektisida. Berikut ya, itu yang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya penyakit malaria. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.